jam setengah 2, ulama besar telepon sama saya, Pak Panglima, saya merasa ada hal yang tidak baik, tidak benar. Loh, kemana apa, Bib? Kita perlu satukan bangsa kita ini. Kalau perlu sorban saya ganti sorban merah putih. Ada apa ini? Malam-malam saya dikagetkan dengan berita ini. Penganiayaan oknum TNI Kota terhadap Ketua FPI Habib Rizik. Saya cek anak buah saya nggak ada. Ternyata saya cek beritanya, intelijen saya cari dari mana asalnya. Ternyata beritanya dari Australia dan New Jersey, USA. Pada saat menghadiri acara yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah, Panglima TNI Gatot Nurmantio menjelaskan isu penjarakan Ahok adalah murni gerakan dari rakyat, terutama umat Islam yang kemudian ditunggangi untuk isu lainnya, yakni gulingkan RI1. Gatot memastikan isu penggulingan RI1 ini adalah isu yang didesain oleh pihak luar agar Indonesia menjadi ricuh dan terpecah seperti di negara-negara Arab. Contoh, penjarakan Ahok bukan dari luar, itu nurani. Itu nurani umat Islam. Tapi begitu Ahok sudah dipenjarakan, masih lagi penjarakan pelindungnya, maksudnya kan presiden. Itu sudah dari luar. Kita ketawa, ya ketawa. Tapi itu pasti dari luar. Gatot menambahkan bahwa November lalu ada isu yang menghembus tentang penganiayaan oleh TNI kepada Habib Rizik. Setelah ditelusuri ternyata itu tidak benar dan isu tersebut diberitakan oleh salah satu media Australia. Pas jam setengah 2, ulama besar telepon sama saya, Pak Panglima, saya merasa ada hal yang tidak baik, tidak benar. Loh, kemana apa, Bib? Kita perlu satukan bangsa kita ini. Kalau perlu sorban saya ganti sorban merah putih. Ada apa ini? Malam-malam saya dikagetkan dengan berita ini. Penganiayaan oknum TNI Kota terhadap Ketua FPI Habib Rizik. Saya cek anak buah saya nggak ada. Ternyata saya cek beritanya, intelijen saya cari dari mana asalnya. Ternyata beritanya dari Australia dan New Jersey, USA. Tak lama setelah mengetahui kabar tersebut, kemudian Gatot meminta Menkominfo untuk memblokir berita bohong tersebut. Bahkan hubungan kami dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Jakarta sangat dekat. Bahkan besok, hari Kamis ini, besok pagi, kami punya janji dengan perkumpulan Tionghoa lintas agama. Besok mereka rame-rame akan datang ke pondok pesantren saya yang ada di Megamendung Bogor. Jadi kami memang sudah merencanakan untuk berdialog, untuk sharing, untuk berbagi, dan untuk berkomitmen bersama dalam rangka menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus untuk memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang telah menggelar siaran pers ini. Terima kasih kepada para ulama, para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh adat yang telah menerima kedatangan kami. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang juga pada kesempatan ini menyertai kami. Mudah-mudahan kehadiran kami di tempat ini akan lebih bisa mempererat, yaitu daripada tali persaudaraan kita semua, dan lebih mengukuhkan daripada kebinekaan kita, insya Allah. Amin. Ya. Emang sudah seperti ini. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan singkat saja, kedatangan kami ke Medan ini dalam rangka untuk bersilaturahim dengan para ulama dan para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh adat, sekaligus juga untuk bertemu dengan masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini melalui tabligh akbar yang akan digelar di Masjid Agung. Untuk kami sampaikan nanti kepada masyarakat apa sebenarnya dan bagaimana aksi 212 yang dalam beberapa waktu terakhir ini
menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Karena saat ini ada pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk mendompleng dan yang mencoba untuk membusukan opini. Seolah-olah aksi 212 itu aksi anti Bhinneka Tunggal Ika, aksi anti NKRI, aksi anti Pancasila, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu saya menegaskan di sini bahwa aksi 212 itu bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Pancasila, bukan aksi anti Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan juga aksi untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika. Dan lebih tajam lagi saya ingin katakan bahwa aksi 212 bukan aksi anti Cina, karena kami tidak rasis dan kami tidak fasis. Dan bukan juga aksi anti Kristen. Kami tidak pernah punya persoalan dengan yaitu seluruh warga negara Indonesia yang beragama Nasrani ataupun agama lainnya. Dan bukan juga aksi sara. Akan tetapi aksi 212 itu murni aksi penegakan hukum terhadap penista agama. Nah, karena itu kami minta pengertian dari seluruh umat beragama apapun agamanya, jangan sampai disalah persepsikan seolah-olah aksi 212 itu aksi anti Kristen karena yang dituntut adalah orang Kristen, atau aksi anti Cina karena yang dituntut adalah orang Cina. Enggak begitu. Bahkan hubungan kami dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Jakarta sangat dekat. Bahkan besok hari Kamis ini, besok pagi kami punya janji dengan perkumpulan Tionghoa lintas agama. Besok mereka rame-rame akan datang ke pondok pesantren saya yang ada di Megamendung Bogor. Jadi kami memang sudah merencanakan untuk berdialog, untuk sharing, untuk berbagi, dan untuk berkomitmen bersama dalam rangka menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus untuk memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang akan kami sampaikan nanti kepada umat dalam acara tabligh akbar di Masjid Agung, agar umat Islam di mana-mana juga paham. Jangan sampai mereka terjebak dalam penyesatan opini. Nanti kalau mereka terjebak dalam penyesatan opini, saya khawatir mereka pikir benar kalau aksi 212 itu aksi anti Kristen, aksi anti Cina. Ini berbahaya sekali. Nah, karena itu waspada dengan adu domba, waspada dengan penyesatan opini atau pembusukan opini. Yuk saya minta semua insan media untuk kita bekerja sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pertanyaan yang tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Kiai Haji Saidul Basben. Munculnya beberapa spanduk penolakan tadi sudah dijawab sebetulnya. Cuma saya mau ingatkan begini, saya khawatir spanduk-spanduk tersebut kalaupun betul dikeluarkan oleh sementara kelompok atau golongan, justru mereka hanya korban pembusukan media. Jadi ada medsos-medsos yang itu tadi yang kita bercerita. Ini GNPF ini disebut anti Kristen, anti Cina, anti Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya niat mereka baik. Mereka mau bela kebangsaan, mereka mau membela Bhinneka Tunggal Ika. Cuman karena mereka dapat salah informasi tentang kami, akhirnya mereka merasa kami ini termasuk yang akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya muncullah yaitu spanduk-spanduk penolakan tadi. Nah, ini akibat apa? Akibat stigmatisasi yang dibuat oleh media-media tertentu yang anti dengan Islam. Jadi itu perlu juga. Jadi saya juga nggak mau langsung nyalahkan kelompok masyarakat tadi. Bisa jadi mereka cuma korban pembusukan media. Nah, sebetulnya mereka nggak tahu. Bahkan saya berharap mereka-mereka tersebut mau bertemu dengan kita untuk dialog, untuk saling berbagi informasi. Nah, insya Allah dari yang nggak tahu menjadi tahu. Saya kasih contoh. Saya punya kawan bernama Jaya Suprana. Jaya Suprana ini pada awalnya sebelum ketemu saya benci betul karena termakan dengan pembentukan yang dibuat oleh media. Tapi lama-lama akhirnya beliau curiga juga dengan beberapa media yang kadang-kadang memberitakan berlebihan. Kemudian beliau memberanikan diri untuk berjumpa dengan saya. Begitu kita dialog 1 sampai 2 jam, semua pemikirannya berubah. Yang tadinya benci menjadi musuh saya, justru sekarang akhirnya menjadi kawan baik. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan di sini dialog itu penting.
dialog itu penting, komunikasi itu perlu dibuka untuk menghindarkan kesalahpahaman. Saya pikir itu. Jadi nggak usah dicari kambing hitam lagi, ini kelompok mana kenapa begini, udah selesai. Seperti yang dikatakan tadi oleh saya itu. Insya Allah cukup mungkin karena ini Habib harus istirahat sedikit nanti di sana ya. Terima kasih. Ya.